Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Sagita dengan NIM 203200165 dari kelas MPI 6B akan menjelaskan tentang cara atau strategi penyelesaian konflik. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu konflik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konflik berarti percekcokan, pertentangan, atau perselisihan. Konflik juga berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang atau kelompok-kelompok. Setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat, atau perbedaan kepentingan. Menurut Johnson, dalam Supratiknya 1995, konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Kendati unsur konflik selalu terdapat setiap bentuk hubungan antar pribadi. Pada umumnya, masyarakat memandang konflik sebagai keadaan yang harus dihindarkan karena konflik dianggap sebagai faktor yang merusak hubungan. Faktor penyebab konflik itu menurut Michel Brown membedakan faktor penyebab konflik ada dua, yaitu yang pertama faktor utama dan yang kedua faktor terdekat atau faktor kedua. Faktor utama terdiri dari yang pertama faktor struktural yang meliputi negara lemah, masalah keamanan dalam negeri, dan geografis etnis. Yang kedua, faktor positif yang meliputi lembaga politik yang diskriminatif, ideologi nasional yang eksklusif, politik antar kelompok, dan politik para elit. Yang ketiga, faktor ekonomi sosial yang meliputi masalah ekonomi, sistem ekonomi yang diskriminatif, pembangunan ekonomi, dan modernisasi. Yang kedua, yang terakhir, faktor budaya atau perspektif yang meliputi pola diskriminatif budaya, sejarah kelompok bermasalah. Adapun faktor yang kedua, yang pertama faktor struktural yang meliputi negara runtuh, berubahnya keseimbangan militer antara wilayah, dan berubahnya pola geografis. Yang kedua, faktor politis yang meliputi transisi politis, ideologi eksklusif makin menguat, meningkatnya kompetensi antar kelompok, menguatnya perjuangan kepemimpinan. Yang ketiga, faktor ekonomi meliputi menumpuknya masalah-masalah ekonomi, berkembangnya ketidakadilan ekonomi, perkembangan ekonomi, dan modernisasi yang serba cepat. Yang terakhir, faktor budaya atau persepsi meliputi makin menguatnya pola-pola diskriminatif budaya, perendahan, dan propaganda etnis. Adapun faktor penyebab konflik selain yang tadi, yang pertama komunikasi. Secara umum, komunikasi dapat didefinisikan sebagai tindakan interaksi dengan menyalurkan gagasan-gagasan dan membuat diri seseorang dipahami oleh orang lain. Dengan kata lain, komunikasi merupakan tindakan membujuk orang lain untuk menafsirkan suatu gagasan dengan cara yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis. Dalam suatu organisasi, komunikasi yang efektif merupakan persyaratan terbinanya kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Halangan besar untuk mencapai komunikasi yang efektif adalah jika terjadi aneka macam persepsi sehingga dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, motivasi. Motivasi adalah masalah yang kompleks dalam organisasi karena kebutuhan dan keinginan setiap anggota organisasi berbeda satu
dengan yang lainnya. Hal ini berbeda karena setiap anggota organisasi adalah unik secara biologis maupun psikologis dan berkembang atas dasar proses belajar yang berbeda pula. Seringkali kurangnya motivasi kerja dalam suatu organisasi menimbulkan terjadinya konflik. Dan yang terakhir, penghargaan, hukuman, dan disiplin. Para manajer dalam motivasi karyawan menggunakan berbagai cara seperti penghargaan, hukuman, maupun tindakan disiplin. Dengan menggunakan cara-cara tersebut diharapkan para karyawan tetap dapat mempertahankan dan ataupun meningkatkan prestasinya, dan juga seringkali cara seperti ini dapat menimbulkan persaingan yang mengakibatkan konflik antar anggota organisasi. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara atau strategi penyelesaian konflik. Menurut Suprihanto, Harsiwi, dan Hadi 2003, yang pertama ada loss-loss solution, menjelaskan bahwa tidak ada keinginan yang terpenuhi dari kedua pihak yang terlibat konflik, karena mereka pihak-pihak yang terlibat konflik tersebut berperilaku pasif atau kabur dari masalah dan tidak mau ikut serta atau tidak mampu menyelesaikan konflik. Di samping itu, sebab-sebab terjadinya konflik tetap belum terpecahkan atau belum mampu menemukan solusi penyelesaian konflik yang terbaik. Hasil dari loss-win solution ini umumnya muncul jika konflik dikelola dengan gaya penginderaan, penyesuaian, dan penghalusan, serta kompromi. Yang kedua ada loss-win solution, menjelaskan bahwa hanya ada satu pihak yang bisa memenuhi keinginannya, namun tidak bagi pihak lawan yang akan merasa dirugikan, karena dapat diindikasi hanya ada satu pihak yang berperilaku agresif dalam menangani dan mengupayakan penyelesaian konflik. Loss-win solution tersebut mungkin dapat dihasilkan melalui gaya manajemen konflik berupa kompetensi, di mana salah satu pihak bisa memenangkan konflik melalui kekuatan, keterampilan yang lebih unggul atau dominasi. Yang terakhir ada win-win solution, menjelaskan bahwa hasil yang akan diperoleh bisa dan mampu memenuhi keinginan kedua belah pihak karena adanya keinginan dari masing-masing pihak yang terlibat konflik atau menemukan dan mengupayakan jalan tengah atau solusi terbaik penyelesaian masalah agar konflik tersebut tidak menjadi berlarut-larut dan merugikan satu pihak yang berkonflik saja. Metode pengelolaan konflik yang mampu menghasilkan perilaku konflik menang-menang adalah kolaborasi. Selanjutnya, strategi yang kedua menurut Stevenin dalam Handoko 2001. Yang pertama, pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak memperdulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua, diagnosis. Inilah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-sekali menyelesaikan dengan cara yang
tidak terlalu baik. Carilah jalan yang terbaik. Yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa selalu ada keuntungan dan kerugian, namun hati-hati jangan membiarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok tertentu. Dan yang terakhir, evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah sebelumnya dan coba lagi. Ini adalah contoh studi kasus di PT Karya Abadi. PT Karya Abadi mengalami kondisi pailit atau kemacetan pembayaran, di mana mereka akan mengalami kebangkrutan dalam jangka waktu 1 tahun. Salah satu karyawan ada yang menuntut untuk bisa mendapatkan gaji mereka secara penuh, karena mereka tidak mendapatkan gaji secara penuh selama 2 bulan terakhir. Namun di sisi lain, apabila mereka mendapatkan gaji secara penuh, perusahaan memiliki saldo nol bahkan sebelum tanggal penutupan atau kebangkrutan mereka. Lalu mereka memakai win-win solution sebagai penyelesaian masalahnya. Dengan cara seorang negosiator akan membantu yang menangani antara karyawan dan juga perusahaan tersebut untuk tetap menjalankan pembayaran dengan persentase bukan 100%, namun bisa dibayarkan secara menyeluruh kepada karyawan hingga pada titik atau waktu kebangkrutan dan perusahaan harus ditutup. Dengan begitu tidak ada karyawan yang terbengkalai dan perusahaan pun tetap bisa berjalan untuk menyelesaikan produk atau jasa ataupun masa tanggung jawab mereka selama 1 tahun hingga adanya pembelian perusahaan baru oleh orang lain atau mungkin pernyataan penutupan perusahaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.